Kita di sini akan melakukan observasi mengenai struktur organisasi dan tata kerja. Mari ikuti kami. Ayo. Di era sekarang, sekolah tidak cuma untuk tempat belajar, tetapi juga tempat membentuk karakter, keterampilan, dan masa depan siswa. Apalagi dengan adanya kurikulum merdeka, sekolah dituntut untuk lebih fleksibel, terstruktur, dan berorientasi pada pembelajaran yang mendalam. Dari hasil observasi, sekolah ini sudah memiliki struktur organisasi yang jelas dan terpampang di dinding. Dalam kondisi ideal, struktur organisasi itu penting supaya manajemen sekolah berjalan efektif dan kolaboratif. Dan di sini juga pembagian tugas itu sudah tersusun rapi, sehingga setiap komponen memahami perannya masing-masing. Sekolah ini juga memiliki visi dan misi sebagai arah utama pendidikan. Namun, dalam konsep ideal, terutama dalam kurikulum merdeka, visi dan misi seharusnya bisa diakses dan dipahami oleh seluruh warga sekolah. Karena itu menjadi dasar pembentukan karakter dan profil lulusan siswa. Sayangnya, di sini penyebarannya masih terbatas di ruang kantor saja. Tata tertib sekolah sudah tersedia dan disosialisasikan secara rutin, terutama saat upacara hari Senin. Ini sudah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pembentukan karakter siswa. Program kerja sekolah juga sudah tersusun, mulai dari harian, bulanan, hingga tahunan. Dalam kebijakan terbaru, pembelajaran itu diarahkan pada pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam, yang artinya program sekolah seharusnya tidak hanya terstruktur, tetapi juga mampu mengembangkan pemahaman dan keterampilan siswa secara nyata. Nah, dari segi sarana, sekolah juga sudah cukup baik, tersedia media pembelajaran, buku, dan lingkungan belajar yang kondusif. Namun, kalau dibandingkan dengan kondisi ideal pendidikan saat ini, masih ada beberapa prasarana yang perlu dilengkapi, seperti UKS, laboratorium, dan tempat ibadah. Padahal, dalam kebijakan pendidikan yang terbaru, fasilitas juga menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kualitas pembelajaran dan pengembangan kompetensi siswa. Jadi, kalau kita lihat secara keseluruhan, SOTK di sekolah ini itu sebenarnya sudah berjalan dengan baik dan struktur. Namun, jika dibandingkan dengan kondisi ideal pendidikan saat ini itu, masih diperlukan peningkatan, terutama dalam pemerataan informasi dan kelengkapan fasilitas. Nah, dari sini kita itu jadi sadar, ternyata kualitas pendidikan itu tidak cuma soal belajar di kelas saja, tetapi juga bagaimana sistem sekolah itu dikelola. Nah, menurut kalian, apa yang paling penting dalam sebuah sekolah? Apakah fasilitas, guru, atau sistemnya? Nah, di video selanjutnya, kita bakal bahas hal menarik lainnya yang tidak kalah penting dalam di dunia pendidikan. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Bye-bye.